adillah pada kami tak bodoh. Meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Kami mengucapkan dirgahayu 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Masyarakat dunia di berbagai negeri, saat ini kita sedang menyaksikan sebuah peristiwa bersejarah, yaitu berbagai kemenangan yang telah dicapai oleh rakyat Tiongkok di bawah kepemimpinan Yang Mulia Bapak Xi Jinping, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, Presiden Republik Rakyat Tiongkok. Di bawah panji besar sosialisme berkepribadian ala Tiongkok, Partai Komunis Tiongkok berhasil memenangkan dukungan rakyat untuk maju bersama, memakmurkan dan mensejahterakan rakyat Tiongkok di segala bidang. Partai Komunis Tiongkok membaktikan dirinya mengemban misi sejarah, memimpin rakyat Tiongkok, menciptakan kehidupan bahagia, dan melaksanakan peremajaan besar bangsa Tionghoa. Partai Komunis Tiongkok juga berhasil mengkonsolidasikan persatuan besar rakyat Tiongkok dari berbagai etnis, memperkuat persatuan besar putra-putri bangsa Tionghoa di dalam dan di luar negeri, dan mendorong solidaritas rakyat Tiongkok dengan rakyat berbagai negeri di seluruh dunia. Semoga hubungan persahabatan antara 1,4 miliar rakyat Tiongkok dengan 271 juta rakyat Indonesia akan tetap abadi selamanya. Sekali lagi, selamat hari jadi yang ke-1 abad Partai Komunis Tiongkok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perubahan. Sahabat semua, ada kabar yang mengejutkan dari Pacitan. Saya dapatkan kabarnya ini dari Dunia Pustaka. Kantor DPC PDIP Pacitan jadi sasaran vandalisme, lambang partai dicoreti PKI. Wow. Partai Komunis Indonesia. Memang tidak ada kepanjangannya, PKI saja. Tapi PKI itu tentu yang dimaksudkan sesuai dengan apa yang beredar di masyarakat kita selama ini adalah Partai Komunis Indonesia. Kita simak kabarnya ya. Aksi vandalisme terjadi di kantor DPC PDIP Pacitan, Jalan WR Supratman. Sedikitnya ada 3 coretan di kawasan tersebut. Semuanya bertuliskan PKI. Ngeri. Coretan pertama terdapat pada simbol kepala banteng yang merupakan bagian dari papan nama kantor. Berikutnya tulisan serupa juga ditemukan di tembok dan kaca kantor tersebut. Siapa pelakunya ini ya? Untuk yang di kaca sudah kita bersihkan, kata Ketua DPC PDIP Kabupaten Pacitan Eko Setyoranu kepada Detikcom Selasa 24 Agustus lalu. Sementara untuk 2 titik tulisan di tembok bangunan dan di papan nama masih dibiarkan utuh. Kenapa ya? Keduanya hanya ditutup media berupa lembaran elastis warna putih. Ya, kalau kita lihat di videonya, nah itu kita lihat ya, itu kan spanduknya Ibu Megawati, bagian dalamnya dibalik. Jadi berwarna putih. Sisa spanduk berarti ya. Alasan tulisan bernada provokatif itu belum dihapus. Lanjut Eko untuk mendukung proses penyelidikan. Tentu bukan artinya persetujuan ya kan, bahaya kan, tidak boleh ada PKI di Indonesia. Hal itu juga sebagai antisipasi jika pihak DPP bermaksud turun untuk melihat langsung. Ya harus, saya kira ini sesuatu yang besar bagi sebuah lambang partai kebanggaan ya. Eko menjelaskan tulisan serupa juga ditemukan di area perempatan Jalan Lintas Selatan, tepatnya di papan berwarna merah yang berdekatan dengan SPBU Mini.
Isinya bahkan menyebut nama Jokowi dan mengaitkan dengan partai terlarang. Ini fenomena menarik yang tentu akan bermakna cukup besar bagi sejarah perjalanan kehidupan bangsa ini. Eko mengaku pertama kali melihat tulisan provokatif tersebut setelah mendapat laporan staf. Jadi nggak lihat langsung. Kala itu politisi yang juga anggota DPRD Pacitan itu akan menghadiri sidang paripurna. Seperti biasa, sebelum menuju gedung Dewan, dirinya pasti menyempatkan diri mampir kantor DPC. Saat itulah dirinya mendapatkan laporan vandalisme bertuliskan PKI. Setelah berkoordinasi dengan jajaran pengurus, pihaknya lalu melapor ke Polres. Harus dilaporkan. Langsung kami laporkan ke Polres. Kemarin kami juga sudah ketemu dengan Pak Kapolres. Saya yakin seyakin-yakinnya dalam waktu cepat orangnya akan terungkap, orangnya akan ditangkap. Kan polisi kita hebat-hebat ya, terutama untuk soal-soal yang berkaitan dengan harga diri, martabat partai penguasa. Eko menyayangkan aksi coret-coret yang berpotensi memperkeruh suasana. Apalagi hal itu terjadi saat semua pihak tengah berjuang keras mengendalikan pandemi COVID-19. Dia berharap aparat segera mengungkap kasus ini. Ini harus segera diungkap. Tapi yang jauh lebih harus diungkap adalah kenapa orang-orang itu berani menuliskan kata PKI di partai PDIP. Apakah itu hanya sekedar iseng atau itu buah dari pikiran rakyat mayoritas atau setidaknya sebagian yang melihat sepak terjang partai PDIP yang kemudian banyak menyakiti hati rakyat sendiri. Padahal PDIP adalah partainya wong cilik. Tapi Juliari Batubara yang dianggap kader militan dari PDIP melakukan korupsi bansos. Haknya rakyat diambil oleh dia. Itu kurang biadab apa gitu? Atau bahkan mungkin perilakunya lebih kejam dari PKI. Kalau kita lakukan survei saja, kira-kira ketika orang mendengar nama kata korupsi, itu identik dengan partai mana? Itu kan sudah banyak juga yang melakukan. Saya kira dugaannya ya PDIP, karena itu yang sangat luar biasa besar-besaran melakukan korupsi. Bahkan indeks partai terkorup ya PDIP gitu. Sehingga barangkali, ini analisa rakyat jelata saja ya. Barangkali itulah yang ada di pikiran rakyat hari ini melihat PDIP. Yang kemudian menjadi gemas, yang kemudian itu diidentikan dengan PKI. Mudah-mudahan sih salah analisa saya ya. Malum analisa rakyat jelata. Tapi minimal itulah yang tergambar dari rakyat hari ini. Jadi yang terpenting bukan mengungkap siapa pelakunya, tapi bagaimana citra PDIP itu diperbaiki. Jadi video ini video saran untuk PDIP. Kalau kita memberikan saran, artinya kita sayang kepada PDIP. Jangan sampai partai terbesar di Indonesia hari ini kemudian menjadi carut-marut gara-gara penanganan kader-kadernya yang tidak efektif. Pengawasan para pimpinan daerah, para pejabat dari PDIP itu longgar. Jangan sampai begitu. Meski ini analisa lain sih dimungkinkan juga ya, bahwa pelakunya masih orang-orang PDIP juga. Itu untuk mengesankan bahwa nanti PDIP sebagai partai yang dizolimi. Kan kalau pihak yang dizolimi di kita itu, atau saya kira di semua belahan dunia lain, orang-orang simpatik gitu. Istilah kerennya apa itu? Playing victim ya. Yang merasa seolah-olah dizolimi, kemudian akhirnya mendapatkan simpatik publik, simpatik rakyat. Sehingga elektabilitasnya naik lagi. Kan sekarang sedang ancur-ancuran juga itu. Ya mungkin saja, artinya polisi tidak bisa hanya melihat siapa pelakunya, menangkap, menghukum. Tapi lihat bagaimana proses yang terjadi di belakangnya. Nah, drama-drama yang kurang lebih mirip lah ya. Setidaknya itu sering kita lihat, itu sering kita dengar. Para politikus itu memang jago sekali main drama ya. Barangkali mungkin mereka sebenarnya lebih jago dari para pemain sinetron di Indosiar. Ya janganlah sampai publik hanya dipermainkan dengan drama-drama. Tentu kita tidak menuduh itu sebuah drama. Tapi potensi itu harus diungkap.